balik lagi di Slide Show dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Yasmin Maisha Zulfa. Yasmin, ini panggilannya Yasmin, Maisha apa Zulfa? Yasmin. Yasmin aja. Iya. Oke, Yasmin datang dari mana sih? Dari keluarga baik-baik. Itu dari mana Yasmin? Dari rumah. Iya pintar. Pertanyaan pintar sekali. Itu adalah pertanyaan yang sangat menjebak sekali ya. Asalnya di mana sayang? Rumahnya di mana? Asal saya itu di Sidomulyo. Oh Sidomulyo. Terus? Datang dari Sidomulyo berarti? Iya. Oke, sekolah di mana sekarang? Di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Oke, berarti di daerah Kelas berapa? Sisir. Kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8 Kelas SMP. tuh Kelas 2. Dua ya? Berarti ini barusan naik kelas 2? Mau naik kelas 9. Mau naik, naik kelas berarti 3. kelas 3, mau naik kelas 3 gitu. Habis ini mentas ya. Iya, mentas untuk di junior high school ya. Jangan Sebelum ke kayak Aryo senior. ya, mentas SMP ya udah mentas. Gak lanjut. Gak lanjut ke putih abu-abu. Nah, Yasmin, ini kan Kak Arya sama Tante Putu sama Tante Nisrina mau tanya. No. Onti. Oke. Kak Arya mau tanya sama Onti Putu dan Onti Nisrina ya. Ini Onti juga. Ada Bu Ana loh di sini, tetangga loh ini. Yasmin sendiri mengawali menjadi belajar storytelling itu sejak kapan sayang? Kalau storytelling itu sebenarnya ini baru pertama kali. Oh pertama kali. Iya, tapi saya dari SD itu udah ikut lomba yang berhubungan sama public speaking. Contohnya lomba apa? Lomba Pildacil. Opil Dacil, Terus puisi. puisi, terus Lomba pantun juga. lomba pantun, cakep. Nah, nanti Belum panjang udah cakep. Parah sih. Belum. Nah, berarti itu mengawalinya dari lomba-lomba yang berhubungan dengan public speaking seperti itu ya. Iya. Akhirnya Merambah ke storytelling. Nah, kenapa sih kok dipilih storytelling? Apakah Yasmin sendiri memang ada ada ketertarikan gitu? Saya itu suka ngebaca cerita gitu. Terus saya juga pengen cari pengalaman yang lebih banyak lagi. Oh, buat gitu. ngeasah potensi diri. Oh, luar biasa Nah ya. itu awalnya emang pingin ikut apa karena ada lomba terus Yasmin diikutin gitu? Diikutin lomba gitu. Iya. Serem ya. Enggak maksudnya. Maksudnya Lombanya kayak ada lomba storytelling terus Yasmin ikut gitu. Atau memang pingin belajar aja? Sebelumnya emang tertarik juga. Jadi kebetulan ada lomba storytelling ini, jadi saya beraniin buat ikut juga. Oke. Storytelling itu kan pasti bercerita menggunakan Mulut. Storytelling itu nggak harus bahasa Inggris ya? Enggak. Iya. Harus bahasa Inggris atau semua yang namanya bercerita itu disebut Storytelling. Nggak harus bahasa Inggris. Oh, nggak harus bahasa Inggris ya? Jadi semua bahasa yang penting Semua menceritakan bercerita. gitu. Dan Yasmin kan pintar membaca cerita ya, suka membaca cerita. Yasmin pesen ya untuk ceritanya Onti Putu jangan diceritain ya. Aduh, panjang banget gitu Panjang durasinya. Ya semoga nanti kedepannya Yasmin ini belajarnya storytelling gitu ya, bukan menjual cerita gitu kan. Jadi Bukan belajar bergibah ya? menceritakan. Bergibah itu storytelling nggak sih? Beda kalau itu Storytelling beda. kan kayak emosinya menggebu-gebu selesai. Kalau storytelling sendiri kan berarti memang harus ini ya, punya pendalaman dalam membacakan ceritanya gitu. Setiap karakternya harus punya feel-nya sendiri-sendiri nggak sih Yasmin? Iya. Harus Jadi kayak gitu ya. jadi nggak harus yang terikat sama teksnya. Oke. Jadi Oke. improvisasi gitu. Oh, nah Itu justru yang sulit tuh. Yasmin sendiri belajar ini ada coach tersendiri atau memang belajar lihat di YouTube atau punya naskah gitu akhirnya dibaca sendiri gitu kalau boleh tahu. Ada yang ngelatih saya. Ada yang latih. Iya. Namanya siapa sayang? Bu Ana. Oh, Bu Ana. Pantesan. Karena saya kok nggak pernah diajarin storytelling Bu Ana. Saya lebih suka bercerita. Kemarin kok nggak kamu ceritain sih? Kalau yang diceritakan soalnya tokoh utamanya loh. Jangan. Nah, balik lagi ke Yasmin. Ini kan Yasmin kan kerja tim ya untuk storytelling ini sama ketiga teman ya. Jadi 4 sama Yasmin itu siapa aja namanya kalau boleh tahu? Adele, Adele. Kenza sama Lupa nama Syifa. tadi. Gimana? Nggak temenan? Temenan, Adele, Keisha, terus satunya siapa? Syifa. Syifa gitu. Nah, ini kalau boleh tahu
di storytelling itu apakah ada pemain inti atau semuanya itu sama? Konsepnya gimana sih kalau tim gitu? Kalau yang saya baru ini itu konsepnya ada yang inti sama yang propertinya gitu. Oh. Properti itu gimana maksudnya? Jadi contoh nih. Mematung gitu. Iya, Gimana? jadi kemarin kan aku lihat di Sisir Gemilang. Jadi contoh nih seandainya menceritakan tentang sofa dan bantal. Dia bercerita dia jadi narator dulu, terus aku jadi temannya jadi sofa. Gini Oh, gitu. begitu. Jadi sofa itu tiba-tiba berubah menjadi apa gitu. Aku akan berubah gitu kayak gini gitu. Oh, wow. Berarti storytelling yang zaman now kayak gitu ya berarti ya. Ada Biasanya yang kan jadi pakai properti. properti apa sih kalau kita ngeprint dulu gitu kan, ada Cinderella atau ada apa gitu propertinya. Ini dijalankan. temennya saya jadi properti saya. Jadi dia sendiri yang jadi propertinya. Keren banget ya. Seru banget, bisa dipraktekin sekarang aja nggak? Apa Nanti kita akan menantang keempat adik-adik tadi ya, sama siapa? Yasmin juga. yang di sana ya? Iya. Ini timnya ada namanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada namanya tim. Tim apa gitu nggak ada. 3 musketeer plus 1. Kita main gitu aja. Kenapa? 3 musketeer Plus one. Karena kan 4 orang kan. Oh, Trimasketir. Kenapa itu kok bawain itu tulisan break? Ya, soalnya Trimasketir. Apa Trimasketir itu? 3 musketeer itu Aduh, dia nggak pernah lihat Barbie ya. Apa sih? soalnya dia Kamu biar punya Enggak, masalahnya aku sekarang jadi anak kue. Cowok-cowok kue sekarang. kue. Kamu nggak cowok saya Raja? Enggak. Kalau kamu tuh cewek-cewek kue, pakaianmu kayak gitu tuh cewek-cewek kue kalian. Enggak, dia cewek mamba. Oh, Mamba, iya bener Mamba. Kalau kamu cowok global warming, soalnya kamu hot. Kita break dulu aja ya, nanti kita bakalan tanya lebih lanjut gimana sih storytelling yang dipelajari sama Yes. Yasmin. Jangan kemana-mana, tetap di Selan Show. Dia bukan gadis. Iya di slideshow. Udah cocok belum kalau Yasmin aku gitu cocok nggak jadi storyteller? Bukan gadis. Sabar dulu dong. Bukan gadis. Oh bukan gadis. Kamu gadis. Kamu Tapi bukan perawan. kita kecil ya. Kita kecil ya. Terus Kita nggak bisa punya jangan yang kalau ya penting masa kecil. selanjutnya kan nggak diteruskan. Kau masih gadis atau sudah janda? Gitu juga dong lagunya. Kenapa? Balik lagi ke Yasmin. Kalau misalnya storytelling, kayak gitu ya. Tapi Udah apakah- cocok belum aku tadi jadi storyteller? Cocok. Cocok. Tapi gini, Yasmin, kalau Kak Aryo tanya apakah menjadi seorang storyteller untuk menceritakan narasi atau menjadi seorang narator itu suaranya harus benar-benar yang berkesan bulat gitu, yang apa Yang ya? kayak dibikin banget gitu yang nggak kayak sih? Atau biasa? pengumuman, katakanlah bulat banget gitu loh. Menurut Atau Yasmin kayak sendiri, Mbak Matahari. Menurut saya sih nggak harus keseluruhan kayak gitu. Mungkin ada waktunya kayak gitu, tapi nggak harus yang semuanya digituin. contoh dari Yasmin, Dikit-dikit. dikit aja untuk cerita awal lah katakanlah membedakan. Pada suatu hari gitu. gitu. Ha. Butuh properti padut mungkin. Biasa tadi padut. Jadi badut kehidupan. Gimana? Yasmin, Coba. coba boleh. Kota Batu semakin beragam dengan nuansa dan eksistensi wisatanya. Oh enak ya. Begitu. Harus ada kayak intonasi begitu. Tetap pakai suara Yasmin tapi main di intonasi. betul. Oh, jadi nggak harus dipulut-pulutin suaranya. Cempreng-cemprengin nggak harus kayak gitu ya. Aryo nggak harus dilaki-lakiin gitu kok suaranya. Anu lo Ci ini RW torong lu, torong pak lu di tetangga lu Ci. Pak, laki gitu. Laki. Nah, gitu. Laki. Laki. Balik lagi sama Yasmin. Nah Yasmin belajar menjadi seorang storyteller dan infonya juga sempat menjadi ini ya, satu timnya jadi juara ya di perlombaan gitu ya. Wow. Di mana Lombanya tuh? di mana tuh? Di Sisir. Di Sisir juara
Juara 1. Juara 1, luar biasa. Wow. Ingin nggak sih Yasmin dan teman-teman suatu saat nanti, katakanlah kalau memang ada peluang untuk lomba secara regional, nasional gitu, ada lomba storyteller seperti itu, apakah Yasmin juga sama tim ingin ikut? Pengen. Pengen ya? Iya. Alasannya apa? Pengen lebih cari pengalaman yang lebih gitu. Enak Oke. ya. Kalau kita sih lebih cari cuan ya. Enggak, ini masih SMP, Ci. Kita udah tua. Iya, betul. Kita tuh udah tua Yasmin, gitu. tapi yang bikin aku penasaran kan Yasmin sebelum terjun ke dunia storytelling itu udah ke Pildacil, udah ke pokoknya public speaking yang lainnya. Nah, kira-kira feel apa sih yang Yasmin temukan? Perasaan apa sih yang Yasmin temukan di storytelling yang tidak ditemukan di public speaking yang lain? Gitu. Makanya sampai sekarang Apa bedanya apa sih? Beda di intonasinya juga gitu. Oke. Oke, Apa terus kayak lebih seneng gitu atau lebih gimana gitu? Lebih seneng sih soalnya aku suka sama artikulasi di storytelling. Oh, begitu. dan menurut aku materi suara dia ngomong doang itu udah enak banget. Lembut kan? ya. Kayak seandainya mungkin suatu saat nanti kalau Yasmin sudah dewasa ya, mau nikah dan akhirnya nikah, mungkin si suaminya ini seneng banget gitu diceritain. Pak masih Ayah, SMP, Pak. Enggak, suatu saat nanti kan, suatu saat nanti. Ayah, bangun. Waktunya makan ya. Istri suaminya bangun. Iya, Dinda. Gitu kan. Jadi kan enak. Itu tempe ayah. Dimakan dengan nasi hangat. Ayah, ini dimasakkan air. Kayak gitu ya, kayak gesannya Barbie. Iya kan, dia gambarnya Barbie banget yang di apa ya benar naratornya ya. Itu nggak sih pernah belajar dubbing juga nggak sih? Belum pernah, tapi saya pernah ikut lomba dongeng juga. Jadi kayak ganti suara peran gitu pernah. Oke, tapi pingin nggak sih belajar dubbing gitu? Pengen Kayak teater gitu juga suka nggak sih? Bla 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 bla. Suka juga teater. suka. Oke, tapi ikut nggak? Pernah dulu ikut ekskulnya. Oh, jadi memang dia itu passionnya di hal-hal yang berhubungan dengan Bercerita ya. cerita. Kamu suka banget ya sayang. Apakah dari orang tua gitu atau dari punya kakak? Punya. Mungkin dari kakak juga sempat dulu waktu kecil sering diajak nonton film apakah atau sering didongengin kah gitu. Sampai akhirnya kamu sendiri tuh kayak ya ini passion saya gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya. Oh, berarti tahu sendiri ya akhirnya ya? Iya. Tahu sendiri, akhirnya suka, akhirnya ikut lomba dan di situ dapat pengalaman-pengalaman keren dan baru gitu. Oh, Ntar gede main sinetron dia. menangi jadi protagonis. Cocok nih. Yasmin, kalau boleh tahu lagi, Yasmin seandainya nih kan setelah SMA kuliah itu kan sekarang ada kuliah seni peran, kuliah khusus untuk dubber pun apa gitu aku lupa. Komunikasi ada Itu banyak. juga ada kan. Apakah memang Yasmin tertarik untuk itu juga? Atau punya cita-cita lain? Cita-cita saya sih yang masih terlintas itu pengen jadi pengacara. Tapi Ini pengacara pengangguran banyak acaranya. Kamu pengacara, kalau aku pengacara, kamu lebih apa sih? Lebih gelundang-gelundung lagi ya. Oh, berarti pengen Malah jadi pengacara. Pengen jadi pengacara ya? Kenapa Kenapa? pengen jadi pengacara? soalnya suka sama perdebatan. Oh, Yasmin, apa ya, berdebat di umur-umur yang takut sudah dewasa itu seru loh memang. Seru. Yasmin kalau kamu suka berdebat nggak usah jadi pengacara, jadi Aryo aja. Dia tuh suka banget debat sama Semua siapa. didebatin. Suka. Orang diem aja didebatin loh sama dia. Makanya. Tapi cocok juga loh ya yang namanya pengacara. Kalau pengacara itu kan Harus berarti pintar harus ngomong. membela kliennya. Betul, membela tapi membela dengan cara yang baik. Betul. Nah, itu gitu. kan bagaimana caranya dia berbicara, caranya Ya. menyampaikan. Nah, pas banget. Makanya dari sekarang belajarnya itu Betul. cerita. Nah di sini ada satu VT spesial ya Sobat Selai. Ini kamera kemana? Ke sini ya. Ada satu VT spesial dari Yasmin dan kawan-kawan. Langsung saja kita lihat bareng-bareng sebelum kita bahas dan sebelum nanti dari Yasmin dan teman-temannya bakal tampil untuk memberitahukan cerita spesial untuk kita semuanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Berawal dari tempat pemandian masyarakat sekitar, kini disulap menjadi tempat wisata yang sangat indah. Akses jalan menuju ke sana pun
tidak terlalu sulit. Berkat perhatian pemerintah dan kerja keras warga, kini mulai bisa diakses untuk umum. Awalnya hanya sumber air biasa yang digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci baju, atau hanya sekedar berwudu untuk sholat. Dan Balik lagi, nah itu tadi satu video spesial dari Yasmin dan kawan-kawan itu di acara Sisir Gemilang kemarin guys. Oh, bukan yang lomba berarti ya? Nah, itu yang lomba ya sayang ya? Lomba. Itu yang juara 1. Oh, di Sisir Gemilang itu lomba? Ya. Oh. 4 orang ini juga. Jadi ada yang jadi pohon, jadi burung ya. Iya nggak sih? Iya, Terus, jadi patung. Jadi patung. Jadi patung. Tapi naratornya juga kelihatan ya. Ya, Maksudnya bukan naratornya yang si Yasmin. bersembunyi gitu ya, Yasmin ya. Tetap terlihat wujudnya gitu. Seru banget ya, berarti Seru. harus. Tapi itu emang teman-temannya nggak ngomong sama Enggak, sekali? jadi teman-temannya itu cuman kayak seandainya si Yasmin bilang muncullah pohon beringin besar. Dudududududud gitu. Kayaknya kita cocok jadi properti. Nanti kalau kita nggak gitu dong ayah. Jadi apa? Jadi apa katanya? Beban katanya. Yang Nggak 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 gitu ayah. Sudah ada 2 kan di rumah. Ini tambah 2 lagi nggak apa-apa? Ada anak-anak loh, ingat ada anak-anak loh, ada anak-anak loh. Enggak, maksudnya kan suka jajanin bakso. Jangan jajan lo ya. Jangan jajan. Bakso maksudnya. Jangan jajan, Kenapa? makanan di rumah itu lebih enak. Oh, iya. Jangan jajan. Emang Iya. di orang sekitarmu ada yang suka jajan? Ada. Oke, kita break dulu ya setelah kita break nanti di segmen terakhir kita bakal memanggil teman-teman dari Yasmin ya. Setelah memanggil akan kita suruh untuk tampil seperti di Sisir Gemilang Yes. kemarin. Akan melihat bagaimana Iya. kesempurnaan cerita dari mereka berempat. Betul sekali. Tetap di slideshow. Nah, kalau kayak gini tuh enak Sudah banget. kedatangan ibu-ibu terbangan di sini. Ini ibu-ibu PKK dari RW 05 ini. Gitu RW ya. 05. Ternyata gini nih sempat diralat ya kalau tahun-tahun kemarin kan namanya kalau Kenapa? di Sisir itu ada acara itu namanya kan Sisir Gemilang. Tahun ini diganti Sisir Nyawiji ya Bu Ana ya. Sisir Betul ya. Nyawiji. Berarti yang tadi tampil itu di acara Sisir itu Nyawiji. Yang memang dulunya namanya Sisir Gemilang gitu, tapi diperbarui lagi dengan filosofi dan arti yang lebih keren lagi. Wow. sangat lebar seperti kesabaranku ya ternyata ya. Iya nggak apa-apa, yang penting kita tuh bahagia. Dan di sini ini dikenalin dulu dong Yasmin, namanya siapa aja nih? Yang sana. Yang tadi lupa namanya yang mana? siapa? Yang ini lupa namanya. Kamu temenan nggak sih sama Yasmin? Temenan. Ini satu kelas nggak sih? Enggak. Satu geng tapi. Tapi satu sekolah. Enggak, saya SMP, ini SD. Iya nggak usah berantem. yang tenang. Kita nggak ada security Oh, di sini. berarti nggak ada. Bukan satu sekolah ya? Bukan. Oh, Oh, ada dari satu circle. Bestie berarti ya, bestie ya, bestie ya. Kamu namanya siapa? Asyifa. Asyifa Asyifa. dari mana? Sekolahnya? Sekolah di SD Muhammadiyah sama SD Muhammadiyah. Keiza. Keisha dari Dari SD Muhammadiyah juga. SD Muhammadiyah. Ada Lia dari SD Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. SD sama SD-nya SMP. sama. Kalau bedanya. SMP-nya? SMP-nya belum tahu di mana. Oke. Jadi ceritanya itu mereka bedanya adalah satu SD, satu SMP, tapi tetap di Muhammadiyah gitu loh. Oh, guys. begitu. Iya, 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 iya. Pada intinya mereka bestie gitu lah. Iya, ya. bestie. Menemukan Oke. chemistry satu sama lain keempat orang itu. Aku kira kayak ekskul di sekolah begitu. Ternyata bukan, guys. Nah, luar biasa sekali berarti Bu Ana ini menemukan SD sama SMP ya Bu ya. Biasa. Luar biasa. Hebat sekali. Benih-benih yang
ini benih-benih masa depan yang unggul sekali. Katakanlah di Kota Batu juga aku belum pernah tahu ada storyteller yang memang belajar dari nol gitu. Nah ini adik-adik ini semuanya mau gitu. Nah satu pertanyaan untuk semuanya nih. Kalian tetap ingin satu tim menjadi seorang storyteller nggak sampai dewasa nanti? Iya. Pengen ya? Pengen ya? Pengen? Tapi kalau cita-citanya jadi apa sih dari yang pojok dulu? Pengen jadi atletnya Tabak Suci. Atlet? Ikut Tabak Suci. Oh, atlet malah, atlet pengacara. Kamu? Aku mau jadi kayak orang nyanyi gitu loh. Oh penyanyi. Penyanyi. Ini dia penyanyi nih. Kalau kamu? Sama jadi atlet Tabak Suci juga. Oh, atlet. Kalau kamu pengen jadi apa? Ya pokoknya berguna Bagi nusa dan bangsa. Yang penting nggak jadi beban orang. Iya. Nah, di sesi kita yang terakhir kali ini atau segmen kita yang terakhir kali ini guys, kita mau ngasih kesempatan kepada Yasmin dan kawan-kawan untuk perform di sini menceritakan tentang apa sayang ceritanya? Torong Pak ya, Torong Pak. Kamu tahu nggak sih Torong Pak? Besti agak geser Besti. Oh iya Besti. Besti. Oke gimana Besti? Nah gini Besti. Aduh Besti. Biasa ya. Cukup lah kita sama-sama kecil. Iya gimana Besti? Aku tadi ngomong dari mana ya? Torong Pak. Jujur Torong Pak itu salah satu tempat wisata kota wisata Batu yang perlu didatangi karena di sana itu banyak sekali wisata-wisata alam yang sangat spesial. Contohnya di sana ada sumber air yang airnya tuh seger banget. Ada kolam ikannya. Ada kolam ikannya. Ada perahu-perahuannya. Ada perahu-perahunya ada ya. Ada apa lagi? Pokoknya area panahan. area panahan juga. Bu Ana dulu kalau yang di Torong itu kan yang sebelah sana itu namanya apa Bu? Sumber apa Bu? Yang sebelah sana itu namanya tahu nggak Ibu? Ada kan namanya dulu ya? Toronglo ya? Toronglo. Nah itu sekarang jadi apa? Tetap. Oke. Sepertinya kamu nggak boleh ke situ. Loh, aku dulu ke situ. Itu tempat mandi laki dulu soalnya. ke situ. Dulu ke situ. Aku kalau boleh tanya, ini sudah pernah ke Torong? Sudah pernah ke Torong? Ke tempat mandi laki. Iya, Torong Pak. Iya, sudah pernah ke Torong Pak. Itu liputan rekrutmen ke sini. Itu liputan ke Torong Pak. Pilihnya ke Torong Park soalnya ada yang rekomendasiin di sana. Oh, berarti itu waktu jalan sama si itu. Iya, Bu ya? Iya. Mampir nggak Bu ke rumah? Waktu masih sama itu anaknya Bu Ana. Iya. Sudah seperti TV loh ya. Oh iya maaf. Tayang di YouTube. Maaf. Udah hilang loh di YouTube. Oh iya. Jadi waktu itu bingung cari aduh di mana ya tempat Terus tanya. gitu. Sayang di mana ya? Nggak pakai sayang. Nggak pakai sayang. Oh, itu berarti belum sama yang L ini, plat L ini belum ya? Belum ya? Masih sama motor Aerox. Baik, tentunya di sini sobat-sobat semuanya kita langsung saja menyaksikan penampilan dari Yasmin dan kawan-kawan menceritakan tentang sumber Torong Pak. Check this one out. Boleh berdiri sayang. Kita pergi. Kita nggak usah pergi. Kita nggak usah pergi. Aku di sini aja deh. Oke, awas sih. Sudah? Kasih tepuk tangan. Ini masukin plus one. Udah. Wisata Torong Pak. Kota Batu semakin beragam dengan nuansa dan eksistensi wisatanya. Wisata alam dan buatan semakin dibenahi dan berkembang pesat di Kota Batu. Salah satunya adalah sumber Torong yang merupakan sumber mata air yang terletak di pusat kota. Torong Park adalah nama yang diberikan warga yang berada di Jalan Dorowati Gang 1, RT 2 RW 5 Kelurahan Sisir. Tepatnya berada di belakang perguruan Muhammadiyah Batu. Berawal dari tempat pemandian warga, kini disulap menjadi tempat wisata yang sangat indah. Akses jalan menuju ke sana pun juga tidak terlalu sulit. Berkat perhatian pemerintah dan kerja keras warga, kini mulai bisa diakses untuk umum. Awalnya hanya sumber air biasa yang digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.
seperti mandi, cuci baju, atau hanya sekedar berwudu untuk sholat. Baru pada tahun 2018, warga berinisiatif untuk merubah dan mengekspos sebagai wahana wisata alam. Area yang kini sudah mulai ramai kembali setelah sekian lama ditutup karena pandemi. Di area tersebut terdapat 2 kolam besar. 1 kolam didesain khusus untuk berenang dan 1 kolam yang lain digunakan untuk memelihara beberapa jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan koi. Di area kolam tersebut juga terdapat perahu yang bisa dinaiki pengunjung yang berminat dengan tantangan. Wisatawan domestik ini akan memperoleh keseruan dalam berperahu dengan menikmati keindahan ikan yang terlihat dari atas air. Lokasi yang berdampingan dengan persawahan menjadikan suasana tenang, damai, dan asri ketika berada di sana. Di area tempat pemandian Torong juga terdapat beberapa ukiran dan patung yang sengaja dibuat untuk memperindah tempat wisata. Di area tengah Torong juga terdapat patung wanita cantik yang seakan hidup. Seiring dengan pandemi yang melanda negeri ini, Torong Park juga turut sepi pengunjung. Sebelumnya, wisatawan domestik adalah anak-anak yang berefreshing atau berenang sebagai praktik pelajaran penjaskes. Bahkan, ada juga yang kesini hanya untuk bermain air saja. Lokasi yang berdampingan dengan persawahan dengan harga tiket yang katanya pengunjung sangat murah. Harga tiket yang dipatok untuk masuk ke tempat wisata ini hanya 5.000 per orang. Suasana yang asri tercipta dari pepohonan yang rimbun, suara kicauan burung, dan suara gemercik air. Torong Park seakan seperti hutan kecil di tengah pemukiman warga. Torong Park juga terdapat beberapa wahana untuk bermain, seperti kolam berenang, area panahan, dan kolam perahu karet. Warga setempat juga menyediakan beberapa kedai kudapan dan makanan berat untuk pengunjung yang ingin menikmati jajanan setelah puas berwisata. Sebagai sebuah impian, Torong Park diharapkan mampu menjadi alternatif kedua destinasi wisata alam di tengah gempuran wisata buatan yang marak di Kota Batu. Terjaganya alam dan pepohonan perlu dikuatkan agar sumber mata air tetap mengalir deras. Harapan lain, lahan hijau di Torong Park jangan sampai hilang keasriannya, yang menyebabkan sumber mata air menjadi kering. Menari, ranting dan dedaunan di hamparan hijau nan rimbun. Begitu cantik, tampak di kejauhan. Torong Park dengan segala disajikan membuat damai, nyaman, dan tentram. Siapapun yang melihat ingin menikmatimu. Kan kami jaga agar tak punah. Ku ingin pesonamu kan tetap terjaga. Partisipasi warga perlu ditingkatkan kembali agar sumber Torong tetap terjaga keasriannya, sekaligus menjadi ladang rezeki untuk warga di sekitar Torong Park. Demikian cerita Torong Park yang telah kami bawakan. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus banget. Boleh duduk dulu Duduk sayang. dulu. Luar biasa ya. Skenario yang sangat panjang. Betul. tanpa teks Yasmin. Dan nggak Iya, dan tentunya juga aku Itu seneng banget sama si menghafalnya berapa Nggak, lama? Bibi, gak apa-apa Bi, kamu situ aja Bi, kamu situ aja Bi, sampai Itu- kita mau closing. Itu Bi. menghafalnya berapa lama sih? 2 hari. 2 hari aja. Keren loh. Kamu- Wow. Saya itu berdempetan sama lomba dongeng waktu itu. Kamis sore itu baru dikabarin. Jadi latihannya dari Kamis malam, terus hari Jumat habis rekaman buat lomba dongeng, terus pagi hari Sabtu yang buat lomba itu. Wah. biasa banget. Tapi anak-anak emang itu ya, apa ingatannya masih Cepat, cepat. masih kuat. Kalau kita, saya pikirannya kan udah Say. macam-macam. Kita Say. skrip satu paragraf aja ngapalkannya itu Seharian sehari sendiri semalam, loh, lah, kan? makanya. kita cocoknya di talk show kayak gini Iya. ya, tanpa skrip Tanpa ya. skrip. Iya, kamu kan dulu anak skrip, kamu kan anak skrip dulu kan. Kalau aku mah anak slideshow dari dulu. Gitu ya. Enggak kan kalian berdua Bukan kelas anak apa Pari. aja yang masuk? Bukan anak Pari. Pak, siapa? Iya, Pari lah. Lah gimana sih? Lah bapakmu tuh siapa? Dia nggak mau, dia Iya. sudah mau bikin kakak sendiri. Enggak lah, oh bikin kakak sama pasangan saya dong. Iya. Ya Bu Ana ya, minta doanya ya Bu Ana ya. Sama anak sama suami. Iya. Oh, iya, iya suaminya kan saya sama istri Oh, sama iya, anak makanya, anak gitu. dan suami. Kenapa tadi Wah. sekarang kamu dijiwit ya? Enggak. Iya, tadi aku dijiwit. Enggak, aku enggak jiwit siapa-siapa. Dan tentunya iya, kita mau ucapkan terima Terima kasih kasih, banyak teman-teman. untuk Yasmin dan teman-teman ya, Betul, and the gang, and and the the gang. circle. The besties. Kasih nama dong untuk gengnya The mereka. besties. Setir plus one. The besties, the besties. The besties. The besties. The besties ya namanya ya. The besties. The best is the best. The besties. Besties itu filosofinya best itu baik, bestie itu teman dekat, berarti teman dekat yang baik. Baik, kalau gitu. enggak Bu Ana and the besties. Bu Ana and the besties. Bu Ana and the besties. Besties Besties Torong. Torong Park. Ya, gimana? Besties Naik Torong Park. naik sepeda air gimana? Besties Torong Park. Terima kasih ya. Bu Terima Ana, kasih thank you, teman-teman. terima kasih Dan banyak. semoga sukses ya teman-teman sekalian. Semoga bisa Semakin menjulang tinggi betul karyanya. dan juga bisa lomba-lomba yang nasional. Iya, juga. iya, amin, 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 Bahkan amin, go amin, amin. internasional. Amin, 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 amin. Kita pamit, ketemu minggu depan di acara Ulang tahun second Slideshow. anniversary Yeay. Slideshow ya. Happy birthday. Minggu depan kita pamit dulu, bye bye.